Foodies, kalau dengar kata Chinatown Glodok, udah pasti ya yang terbayang tuh keramaiannya, jajaran toko khas Tiongkok, plus kuliner-kulinernya yang oriental bingits. Namanya juga kawasan pecinan tertua di Jakarta dan pusatnya kebudayaan Tionghoa, so pasti rame foodies. Tapi nih Ivan Kabul jeli banget loh matanya. Soalnya dia nemu sesuatu yang beda dan legendaris. Apakah itu? Di ujung mata aku ngeliat kok di sana bisa-bisanya ada restoran Padang. Dan tadi aku udah sempet ngobrol-ngobrol sama orang sini. Katanya ini adalah restoran Padang tertua di kawasan pecinan dan buka 24 jam. Kira-kira apa aja yang spesial di sana? Yuk kita cobain langsung ke sana. Cus! Yaps, ini dia nih foodies, rumah makan Padang yang nyempil di antara ruko-ruko pecinan. Jualan sejak tahun 79, bikin warung ini udah punya banyak penggemar. Gak heran deh ya, dalam satu hari aja itu bisa habis sampai 40 liter nasi. Mantap! Ini apa yang spesial di sini nih Pak? Kami punya menu yang spesial itu rendang. Rendang, oke. Rendang berarti yang? Ini. Oh iya yang ini ya. Ini apa spesial nih Pak, rendang di sini Pak? Kita punya kualitas rendang, rasa berikut. Boleh diadu ya? Iya boleh diadu. Ntar kita cobain ini rendang ini. Oke. Rendang. Apalagi yang spesial di sini Pak? Kikil. Kikil? Iya, kikil. Oh, ini kikilnya. Atau kalau bahasa kerennya tunjang gitu ya. Etalasenya penuh nih foodies dan enaknya semuanya serba touch screen. Tinggal sentuh langsung ditaruh di piring deh. Canda-canda foodies. Yaudah nggak pakai lama, Ivan langsung aja pesen yuk. Ada tunjang, ada rendang, sampai baceman. Buat starter kita icip baceman dulu kali ya. Skuy. Yuk, cobain, selamat makan foodies. Dia tahunya ini nggak yang terlalu lembek itu loh foodies. Tapi seperti biasa, tahunya rasanya ini fresh banget, kelihatan. Jadi nggak ada rasa-rasa seperti gimana. Dan memang karena khas Jawa, ada cita rasa manis-manis sedikit lah gitu loh. Baceman di sini bukan yang berendam di kuah semur kecap ya foodies, tapi rasanya medoko foodies. Ada manis dari kecap, juga sedikit gurih dari garam serta bawang putih. Terus kalau kita cocok sama kuah gulai nih, gimana tuh Van? Rasanya menyenangkan sih. Aku kaget juga ternyata bisa semasuk itu ya. Manis-manis dari Jawa, gurih-gurih dari Padang, ternyata lama banget. Nah, foodies, ini yang menarik juga dari tahu dan tempe bacem ini. Jadi sebenarnya dia itu digoreng dulu, baru akhirnya direbus gitu loh. Jadi waktu digoreng kan, jadi dia ada crunchy-crunchy-nya gitu kan, baru direbus, semakin dimatengin lagi. Itu dia yang membedakan sama tempe tahu bacem pada umumnya, yang biasa direbus dulu, baru digoreng. Proses masaknya yang unik ini bikin tahu dan tempenya itu kayak lembut banget di dalam, tapi garing tuh foodies di luar. Belum pernah kan ngerasain sensasi bacem yang kayak begitu? Nah, tadi kan udah icip buah gulainya nih. Oke, lanjut kita icip gulai tunjangnya. Ini dari tadi aku nyolong-nyolong ya. Aku harus bilang kuah gulainya sejulit itu sih, sejuara itu di lidah. Cuma aku pengen buktikan, katanya bapak ini jago banget memilih tunjang. Dan dijamin tunjangnya tuh empuk banget. Nah, kita coba makan ya. Untuk tunjang yang setebal ini nih, aku harus bilang ini seempuk itu memang. Jadi dia nggak alot, yang kadang suka ngelawan gigi gitu ya. Ini sekali kamu gigit, setebal itu, dan dia langsung ngikut, nurut sama gigi kamu. Standar rumah makan Padang yang enak itu foodies bisa dilihat dari tunjang atau rendangnya ya. Nah, di sini tunjangnya itu aduh ampun bikin kaget, kaget karena keempukan. Kuah gulainya ini tuh tipe yang cukup pekat dan juga kental karena pakai kemiri dan santan. Terus warnanya itu kemerahan dari cabai giling. Jadi dari rasa kebayangkan ya foodies, ada gurih, ada creamy dan juga pedas yang aduh hai bingo, yes. Bapaknya jago ngeliat daun muda. Maksudnya sapi yang muda. Karena sapi-sapi yang dipakai itu kalau muda-muda itu membuat dagingnya ini, kikil ini jadi empuk, tunjangnya makin empuk. Dan akhirnya
dia melewati proses juga, diungkep juga yang cukup lama, dimarinasi dulu. Jadi rasanya meresep dan dia pun makin empuk. Itu loh kunciannya. Catat ya foodies tipsnya, pakai sapi muda, kualitas tunjangnya oke, plus direbus selama 2 jam pakai daun salam. Itu tuh foodies secret recipe-nya. Kata si bapak sih daun salam itu bisa ngempukin tuh foodies. Wah gulai pastinya mah wajib kudu harus ya dimakan bareng sama kerupuk kulit atau jange. Wih onde mande, lamba bana. Rendangnya seempuk itu. Kita buktikan, kita potek langsung mau. Kita potek ya. 3, 2, 1. Se-effortless itu foodies. Foodies ini aku bisa bilang ya, ini adalah salah satu rendang yang paling empuk yang pernah aku makan seumur hidup aku. Effortless banget. Aku nggak tahu apakah cara prosesnya tadi sejago itu juga, kayak kikil dan tunjang tadi. Tapi menurut aku ini menarik banget. Jadi kalian nggak perlu takut, daging rendangnya alot nggak nih? Ternyata nggak sama sekali. Dan bumbu-bumbuan ini rempahnya menurut aku berani. Nggak nanggung, gurih, tapi nggak terlalu asin. Itu penting banget. Bikin rendangnya ini juga nggak sembarangan loh foodies. Iya, direbusnya itu juga minimal banget 2 jam, bahkan bisa lebih sampai kuahnya asat dan juga bumbunya pekat. Jadi soal rasa, wah dijamin nikmat. Wah, Minang sepakat ini sih kayaknya harus masuk deh ke list jajanan area pecinan Glodok kita ya foodies. Jadi nggak melulu kan FOMO yang viral, yang legendaris juga boleh banget loh dilirik. Cus! Langsung datang di daerah Glodok, di pecinan sini. Karena waktu kamu datang, masuk ke pecinan, pasti kamu di sebelah kanan langsung ketemu restoran ini. Oh iya, ini udah enak banget, tapi rasanya seperti biasa dong. Ivan Kabul Sitak gampang puas. Jadi pastikan foodies tetap bersama aku, temenin aku ya. Kita makan makanan enak lagi, yang pastinya menu receh, tapi rasa nggak receh. Tetap bersama aku di Makan Receh.